Sobat Cuan, saham komoditas itu menarik dipelajari karena Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dunia untuk batu bara, nikel, emas, dan sawit. Dan saat harga komoditas global ini naik, perusahaan-perusahaan di sektor ini berpotensi mencetak laba yang sangat besar dalam waktu singkat. Tapi sebelum kamu mulai investasi di sektor ini, ada 5 filter fundamental yang wajib kamu pahami biar nggak salah pilih emiten. Yuk kita bedah satu persatu. Saham komoditas ini menarik dipelajari karena sektor ini adalah salah satu kontributor terbesar bagi ekonomi nasional. Saham komoditas di IHSG adalah kelompok emiten yang pendapatannya sangat dipengaruhi oleh siklus komoditas global. Naik saat permintaan dunia tinggi dan turun saat siklus berbalik. Inilah karakteristik utama yang membedakannya dari sektor defensif. Sederhananya, saat harga komoditas global ini naik, entah karena permintaan dunia yang melonjak atau dinamika geopolitik, perusahaan tambang itu berpotensi mencetak laba yang sangat besar dalam waktu singkat. Selain itu, karena sebagian besar produk komoditas Indonesia dihargai dalam dolar Amerika, sektor ini cenderung bergerak positif saat rupiah sedang melemah. Itulah kenapa saham komoditas sering jadi bahan riset untuk diversifikasi alami dalam portofolio. Investasi di sektor komoditas punya karakteristik yang unik dibanding dengan sektor lainnya. Secara umum, biaya produksi perusahaan komoditas itu cenderung relatif stabil, Sobat Cuan. Tapi, harga jual produk mereka sangat bergantung pada dinamika pasar global. Artinya apa? Saat harga komoditas di dunia ini naik, margin keuntungan perusahaan itu berpotensi menguat signifikan. Yang penting dipahami, sektor ini tuh bersifat cyclical. Data historis dari Bank of Canada itu menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-20, harga komoditas mulai dari minyak, logam, hingga produk pertanian bergerak mengikuti pola yang disebut super cycle, yaitu siklus naik dan turun besar yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan dekade. Sejak 1900 tercatat sudah ada 4 super cycle komoditas. Menariknya, meskipun masing-masing komoditas itu bergerak secara volatil dan individual, keempatnya cenderung bergerak dalam arah yang sama saat membentuk makro trend. Inilah yang membuat pemahaman siklus ini penting buat investor yang ingin masuk ke sektor ini. Nah, karena sifatnya yang siklikal, sektor komoditas itu memerlukan pemantauan yang lebih aktif dibanding dengan sektor defensif, terutama untuk memahami posisi kita saat ini dalam siklus tersebut. Ingat, ini analisis sektoral ya, bukan rekomendasi investasi. Selanjutnya, jangan beli saham komoditas hanya karena harga komoditasnya lagi naik di berita. Biar nggak salah langkah, ada 5 filter yang bisa dipakai untuk mengevaluasi emiten komoditas secara fundamental. Pertama, cek posisi perusahaan di rantai nilai. Apakah perusahaan hanya menjual bahan mentah atau sudah punya pabrik pengolahan alias smelter? Perusahaan yang sudah melakukan hilirisasi biasanya punya margin yang lebih stabil dan produknya ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang kedua, struktur biaya produksi. Emiten dengan biaya produksi terendah di industrinya itu cenderung tetap bisa bertahan dan mencetak laba bahkan saat harga komoditas di pasar global itu sedang turun, Sobat Cuan. Angka cash cost ini bisa kamu cek di laporan keuangan mereka. Selanjutnya yang ketiga, cadangan dan umur tambang. Perusahaan dengan cadangan mineral yang besar dan umur tambang yang panjang itu memberikan kepastian pendapatan untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, kesehatan neraca keuangan. Nah, bisnis tambang itu butuh modal yang sangat besar, Sobat Cuan. Jadi, kalian harus cek DER-nya. DER atau Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara jumlah utang dengan modalnya sendiri nih. Gampangnya, kita mau cek gedean utang atau modalnya. Idealnya, cari emiten dengan DER di bawah 1 kali. Artinya apa? Utang perusahaan itu tuh lebih kecil dari modal bersih yang mereka punya. Emiten yang nggak hobi ngutang kayak gini cenderung lebih kuat, Sobat Cuan, dalam bertahan saat harga komoditas tuh lagi turun. Yang kelima, rekam jejak manajemen dan dividen. Coba lihat, apakah manajemennya itu pelit atau royal dalam membagikan keuntungan saat kondisi perusahaan lagi bagus. Konsistensi pembagian dividen dan disiplin dalam mengelola modal adalah indikator kualitas manajemen yang sering luput dari perhatian investor retail. Di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa
emiten yang sering menjadi bahan riset investor di sektor ini. Ini analisis sektoral ya, bukan rekomendasi beli atau jual saham tertentu. Setiap emiten punya profil risiko yang berbeda. Kalau di sektor batubara ada ITMG yang dikenal dengan struktur utang yang hampir nol dan rekam jejak dividen yang panjang. Secara historis, rata-rata dividen yield ITMG itu dalam 10 tahun terakhir tercatat di kisaran 15,9%. Meski nilainya sangat bergantung pada harga batubara global dan keputusan manajemen di setiap tahunnya. Jadi, angka ini bervariasi di tiap periode ya. Ada juga PTBA sebagai BUMN yang tidak pernah absen membagikan dividen sejak 2009. Payout ratio tertinggi PTBA itu tercatat pada tahun buku 2021 ketika perusahaan membagikan 100% dari laba bersihnya sebagai dividen. Sebuah momen yang bertepatan dengan lonjakan harga batubara global. Pada tahun buku 2022, dividen yield PTBA tercatat mencapai 24,2%. Meski di tahun-tahun lain nilainya jauh lebih rendah mengikuti siklus harga komoditas. Ini adalah contoh nyata Sobat Cuan bagaimana sektor komoditas itu bekerja. Saat siklus sedang di puncak, potensi dividennya bisa sangat besar. Tapi ingat, nilainya tidak pernah bisa dijamin secara konstan ya. Terakhir, ada AADI yang juga sering masuk radar riset investor yang fokus ke dividen karena laba bersihnya yang signifikan. Emiten ini berencana mulai membagikan dividen dari laba tahun buku 2025 dengan rasio pembagian atau payout ratio mencapai hingga 45%. Dengan angka-angka ini, sektor batubara memang masih menjadi primadona bagi kamu yang mengejar pendapatan pasif dari pasar modal. Selanjutnya untuk sektor nikel, yang sering disebut sebagai emas barunya nih di era kendaraan listrik. Ada Inco yang dikenal defensif dengan kondisi keuangan yang solid, dan ada Antam yang lebih terdiversifikasi karena juga memiliki exposure ke emas. Nah, buat yang tertarik mempelajari tema baterai EV dan MBMA yang saat ini aktif melakukan hilirisasi produk bernilai tambah, dan di sektor emas sebagai aset lindung nilai ada BRMS dan emas yang pergerakannya cenderung lebih volatil. Semua emiten ini bisa dipelajari lebih lanjut di aplikasi Peluang ya. Nah, meskipun sektor komoditas itu menawarkan potensi yang sangat menarik, penting bagi kita untuk tetap sadar dan waspada terhadap tantangan yang ada ya. Pertama, risiko volatilitas harga global. Dinamika pasar dunia itu bisa menggerakkan harga komoditas secara signifikan dalam waktu singkat Sobat Cuan. Kedua, risiko curse. Karena sebagian besar komoditas itu dihargai dalam dolar Amerika, pergerakan nilai tukar rupiah itu berdampak langsung pada biaya maupun pendapatan emiten. Ketiga, risiko regulasi. Perubahan kebijakan ekspor atau royalti bisa mempengaruhi ekonomi bisnis perusahaan. Keempat, untuk sektor batubara khususnya, ada resiko transisi energi jangka panjang yang tentunya perlu dicermati keberlanjutannya. Penting untuk diingat bahwa seluruh materi dalam video ini bersifat edukatif dan bukan merupakan rekomendasi jual atau beli saham tertentu. Performa masa lalu juga tidak menjamin kinerja di masa depan ya, jadi pastikan kamu selalu melakukan riset mandiri dan memahami profil risiko kamu sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Jadi, setelah memahami siklus dan fundamentalnya tadi, langkah apa yang akan kamu ambil nih? Mulai pelajari saham komoditas sebagai diversifikasi atau tetap fokus di sektor lain dulu? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, satu lagi, buat kamu yang mau memulai buka RDNIDR di Peluang, kamu juga bisa menikmati 0% trading fees. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku ya. Kamu bisa cek detailnya langsung di aplikasi Peluang. See you in the next episode. Bye!